Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah anak-anak kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, dan nikmat sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Anak-anakku kelas 9 ya Pak Harta cintai. Pada kesempatan hari ini Pak Harta ingin mengulang materi kelas 8, yaitu tentang gradien dan persamaan garis. Untuk hari ini akan kita bahas pengulangan materi tentang gradien. Ini anak-anak silahkan diperhatikan tayangan yang ada di layar itu. Jadi gradien itu simbolnya M, dan gradien itu diartikan sebagai kemiringan suatu garis. Masih ingat ini materi kelas 8. Nah, rumus gradien itu M simbolnya. Gradien itu M, yaitu komponen vertikal itu yang ke atas ke bawah, dibagi dengan komponen horizontal, yaitu yang mendatar itu namanya horizontal. Jadi suatu garis itu nanti akan ada yang vertikal dan horizontal. Jadi kalau ada suatu garis begini misalnya, nah ini nanti kan ini garis itu kan miring, maka ini ada komponen yang ke atas namanya komponen vertikal, kemudian nanti yang mendatar ini yang ini. Nah, ini yang vertikal, ini yang horizontal. Ini nanti di sini, nah ini di sini X. Jadi panjangnya garis yang vertikal ini berapa dianggap sebagai komponen vertikal. Panjangnya garis ini ke sini, yang ini X, itu panjangnya garis berapa, itu nanti yang disebutkan dengan komponen horizontal. Begitu secara cepat saya sampaikan di sini siku-siku. Nah, jadi yang ada satu garis, maka gradiennya adalah komponen vertikal dibagi komponen horizontal. Gitu. Kemudian yang kedua ini perlu saya sampaikan bahwa jika diketahui dua titik koordinat, titik A1, Y1, X1, Y1 dan titik B-nya itu X2, Y2, maka gradien itu dirumuskan itu Y2 dikurangi 1 dibagi dengan X2 kurangi X1. Ini jadi Y2 dikurangi 1 itu yang komponen vertikalnya, kemudian yang penyebutnya adalah X2 dikurangi X1, itu akan ketemu gradien jika diketahui dua titik koordinat. Kemudian yang ketiga, jika diketahui persamaan garis, ada suatu persamaan garis, maka kita juga bisa menentukan gradiennya berapa. Ini ada dua rumus toh. Jika persamaan garisnya dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu adalah M-nya ini. Ini itu merupakan gradiennya. Disebut dengan koefisien X. Gradiennya itu adalah koefisien X, yaitu angka di depan X. Jadi kalau dibalik misalnya sini C plus MX, ya berarti tetap yang koefisien X-nya, jangan C-nya. Ini kan bisa diputar-putar. C-nya di depan, MX-nya di belakang boleh. Penjumlahan bersifat komutatif. Ingat sekali lagi, kalau ada persamaan garis Y sama dengan bentuknya itu Y sama dengan, kemudian di sini ruas kanannya itu MX plus C, maka koefisien X-nya, bilangan di depan X-nya itu merupakan gradien. Oke. Kemudian yang kedua, jika diketahui persamaan garis dalam bentuk AX plus BZ ditambah C sama dengan 0. Jadi semua baik variabel konstan di ruas kiri, ruas kanannya 0 gitu. Ruas kanannya 0. Nah, ini ruas kirinya AX plus BZ sama plus C sama dengan 0, ruas kanannya 0, maka gradiennya itu adalah hasil pembagian dari koefisien dari X dibagi dengan koefisien dari Y. Ini koefisien Y itu ini koefisien dari X. Jadi hasil bagi koefisien X
dengan koefisien B itu adalah gradien, tapi dinegatifkan. Jadi ini negatif A per B. Negatif A per B, negatif dari A dibagi B. Sekali lagi, A-nya adalah koefisien X, jangan sampai terbalik. Dan B-nya koefisien Z. Awas, soalnya ini bisa dibalik. Ini bisa ada yang nuliskan dalam bentuk gini. AZ ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka ini gradiennya kok tidak min A per B lagi. Jadi ini X toh. Koefisien X. Nah, ini B. Kalau ini kayak seperti ini menjadi minus B per A. Karena koefisien X-nya itu B. Sedangkan koefisien Y-nya adalah A. Jadi kalau ada yang menuliskan persamaan garis dalam bentuk AZ plus BX plus C, jadi Y-nya di depan, itu tambah sama dengan 0, maka ini gradiennya min B per A. Oke, bisa dipahami ya penjelasan Pak Arto ini. Jadi kalau AX plus BY, pokoknya menghafalkannya, gradien itu adalah negatif dari koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Jadi M-nya itu adalah minus koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Koefisien Y. Itu gradien. Koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Tapi dinegatifkan ya ini. Begitu. Mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami. Ini tentang gradien. Itu ada 3 ya. Dari bentuk gambar, cari komponen vertikalnya berapa, horizontalnya berapa, dibagi. Kemudian dalam bentuk 2 titik koordinat yang diketahui dan dalam bentuk persamaan garis. Nah, catatan terkait dengan gradien. Ini ada catatannya toh. Catatan yang pertama ini saya sebutkan aja bahwa garis yang condong ke kiri itu gradiennya negatif. Suatu garis condong ke kiri gradiennya negatif. Ini kan condongnya ke kanan ya, kalau ini. Karena ini ke kanan maka di sini gradiennya positif. Tapi kalau condongnya ke kiri ini, nah ini condong ke kiri maka ini gradiennya negatif. Kalau ini positif, kalau ini negatif. Gitu. Yang kedua, dua garis yang sejajar itu gradiennya sama. Dua garis sejajar. Dua garis sejajar. Itu gradiennya sama. Gradiennya sama. Itu. Yang ketiga, dua garis saling tegak lurus. Dua garis saling tegak lurus. Itu hasil kali gradiennya negatif 1. Gradiennya M1 dikalikan dengan M2 ini sama dengan negatif 1. Dua garis saling tegak lurus, maka hasil kali kedua gradien itu sama dengan negatif 1. Ini perlu diketahui. Kalau yang ini tadi, yang sejajar itu M1 itu sama dengan M2. Ini perlu direnungkan, dicatat, penting ini. Ini catatan kaitannya dengan gradien ya. Oke, ingat ini karena hanya mengulang. Baik, terima kasih. Berikutnya kita berikan contoh-contoh soalnya. Kita berikan contoh soal. Nih, Anda perhatikan contoh pertama. Kita lihat ada dua garis AB dan garis CD, disuruh menentukan gradiennya.
Nah, ini untuk yang garis AB dulu. Berapakah gradien garis AB? Ini cara menentukannya, kamu harus tentukan vertikal dan horizontal dulu, komponen vertikal, komponen horizontal. Nah, ini dari sini A kita tarik garis sehingga untuk segitiga siku-siku. Ini terus setelah sejajar dengan B kita tarik garis ke sana. Ini siku-siku. Nah, ini komponen, ini disebut dengan komponen vertikal. Berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3 satuan, ini 3. Dan yang horizontalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi ini kita yang vertikal 3, yang horizontal 6. Jadi gradien garis AB itu 3/6. Condongnya ke kanan berarti positif. Kita sederhanakan 3/6 adalah 1/2. Gitu ya. Ini untuk gradien garis AB. Kemudian yang CD. Yang CD kayak gitu, kita buat segitiga siku-siku dulu. Di bawah. Setelah lurus dengan D. Jadi kita lihat ini. Sini ada pas pojokannya. Nah, ini siku-siku. Nah, ini namanya yang vertikal 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5 satuan. Yang horizontal 1, 2. Yang ini 2 satuan. Sehingga M garis CD, karena di sini ini condongnya kiri berarti negatif. Jangan lupa ini negatif. Negatif dari 5/2 atau sama dengan negatif 2,5. Gitu anak-anak, untuk gradien yang diketahui untuk garisnya. Kemudian yang kedua, contoh kedua, carilah gradien garis yang diketahui 2 titik koordinatnya. Nah, untuk yang ini maka jawabannya adalah gradien garis PQ ini kan X1 Y1, ini X2 Y2. Pada rumusnya tadi Y2 kurangi 1, 7, dikurangi negatif 3, dibagi dengan 10 X2 nya, dan dikurangi 12. 7 dikurangi negatif 3 itu berarti 7 tambah 3, jadi ini 10. 10 dikurangi 12 negatif 2. Kalau begitu ini 10 bagi negatif 2 adalah negatif 5. Itulah gradien dari garis PQ. Kemudian nomor berikutnya yang ketiga ini adalah gradien dari garis sama dengan min 4x tambah 10. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada bentuk garis seperti ini, Y di ruas kiri sudah koefisiennya 1. Y nya di ruas kiri dengan koefisien 1, tidak 2, tidak 3, tapi hanya 1. Ini ada angkanya 1 tapi tidak tertulis. Maka gradiennya itu sama dengan koefisiennya X. Koefisien X kan ini bilangan di depan X. Nah, jadi negatif 4 X. Kemudian yang terakhir adalah gradien garis 3Y dikurangi 2. 3x dikurangi 2y plus 6 sama dengan 0. Maka ini gradiennya adalah negatif dari koefisien X. Koefisien X nya 3 per koefisien Y. Koefisien Y negatif 2. Negatif bagi negatif positif, sehingga sama dengan positif 3/2 atau sama dengan 1,5. Itu anak-anak untuk mencari gradien. Ini AX plus BY plus C, koefisien X nya itu 3, koefisien Y nya ini negatif 2, sehingga gradiennya koefisien X dibagi koefisien Y. Jangan sampai keliru, pokoknya koefisien X dibagi koefisien Y itu apabila variabel persamaan garisnya di ruas kiri, awas ini di ruas kiri, jadi ruas kanannya 0 atau konstannya di ruas kanan juga boleh. Demikian anak-anak.
Mudah-mudahan ini sudah jelas. Oke, kalau belum jelas diulang-ulang, diputar berulang-ulang untuk video ini. Baik, berikutnya berarti kalau sudah, kita langsung menyelesaikan tugasnya. Nah, ini untuk terakhir kita berikan tugas. Tugasnya adalah sebagai berikut ini. Nomor 1, mencari gradien garis CD, kemudian garis EF. Dan yang nomor 2, mencari gradien jika diketahui 2 titik koordinatnya, sudah berikan contoh. Dan yang ketiga, carilah gradien dari garis persamaannya ini. Gitu. Kita ulang. Nah, ini. Nah, kemudian yang nomor 4, ini adalah mencari gradien dari garis yang warna merah ini. Mencari gradien yang garisnya warna merah. Ini tak perjelas. Nah, ini adalah di sini. Kemudian ini melalui ini titiknya yang dilalui garis G, itu melalui sini garis G, dan ini. Kemudian yang garis H itu ini pas pojoknya di sini. Ini tak perjelas aja biar kalian tidak langsung. Ini. Nah, di sini kan karena ini koordinat ini 0, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya, negatif 4. Itu. Ini juga gitu, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini satunya di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini negatif 1, ini negatif 2. Inilah karena ini pada bidang koordinat kartesius, ya silahkan dicari gradien garis G berapa, gradien garis H berapa. Itu anak-anak untuk tugas hari ini. Silahkan tugas ini dikerjakan, kemudian seperti biasa difoto. Sebelum difoto dikasih identitas yang komplit itu dan dikirimkan melalui Classroom. Mudah-mudahan kalian paham dan jelas. Untuk pertemuan yang datang nanti kita lanjutkan dengan materi yang persamaan garisnya. Ini baru gradien, dulu dimengerti betul gradien karena nanti akan dipakai dalam persamaan garis, baik garis yang saling sejajar maupun garis yang saling tegak lurus. Itu nanti jelas akan menggunakan gradien. Tentang gradien sangat penting, tolong ini dipahami baik-baik tentang gradien ini, walaupun ini hanya mengulang materi kelas 8, tapi nanti akan ke belakang akan dipakai terus tentang gradien itu, terutama penggunaan dalam persamaan garis, menentukan persamaan garis itu kita harus tahu gradiennya lebih dulu. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa Pak Arto berikan untuk hari ini. Atas perhatiannya Pak Arto ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.